Halo rekan UTM TV, bertemu lagi dengan podcast bersama saya, Rahmania. Di segmen kali ini tentunya akan membahas topik yang berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang jabatan akademik dosen tertinggi yang biasa disebut dengan guru besar. Keberadaan guru besar pada suatu universitas tentunya akan menjadi salah satu faktor yang menentukan tingginya kualitas dari suatu universitas. Dan perlu tretan UTM ketahui bahwa ada beberapa deretan guru besar di Universitas Trunojoyo Madura. Dan kali ini saya mendatangkan salah satu guru besar Universitas Trunojoyo Madura. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Mungkin nih Bapak bisa perkenalan dulu, sapa teman-teman sahabat tretan UTM. Oke. Halo sahabat tretan UTM, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Bambang Haryadi. Saya seorang guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di jurusan akuntansi yang baru saja sekitar 2 minggu yang lalu baru dikukuhkan oleh Rektor Universitas Trunojoyo Madura. Oke, terima kasih. Sudah kenal semua nih tretan UTM TV. Kita lanjut nih Bapak terkait topik yang kita akan bahas, guru besar gitu ya Bapak. Gini Prof, kan tentunya itu menjadi guru besar memiliki step dan proses berbeda-beda nih. Nah, sebelum lanjut ke lebih merujuknya, mungkin saya akan tanya Prof terkait kepakaran di bidang Prof ini apa? Oke. Kepakaran saya di bidang akuntansi keuangan yang memang sejak saya jadi dosen di Universitas Trunojoyo itu saya sudah menekuni akuntansi keuangan di dosen dan juga di dunia praktisi. Selain sebagai dosen, saya juga sebagai seorang auditor, sebagai seorang akuntan di kantor akuntan publik. Itu begitu. Terkait akuntansinya nih Prof, kan itu ada akuntansi sama akuntansi keuangan. Itu apa bedanya ya Prof? Jadi akuntansi keuangan itu bagian dari akuntansi. Akuntansi itu banyak sekali, banyak profesi-profesi yang ada di bidang accounting. Ada namanya akuntansi keuangan, ada akuntansi biaya, ada akuntansi sektor publik, gitu. Kemudian ada juga ada audit, ada perpajakan. Nah itu. Jadi saya lebih banyak menekuni akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan ini ujung-ujungnya itu adalah menghasilkan laporan keuangan. Nah, kalau misalkan organisasi mahasiswa, kemudian perusahaan atau organisasi atau lembaga kan pasti semuanya buat laporan keuangan. Nah, itulah ilmunya anak akuntansi di bidang keuangan gitu, akuntansi keuangan gitu. Oke. Setelah tahu nih kepakaran Prof, kalau step by stepnya itu kan pasti lama nih Prof. Nah kalau jadi Prof, profesor, untuk jadi guru besar nih Prof. Kalau Prof sendiri itu menghabiskan berapa waktu Prof? Untuk menjadi guru besar? Saya jadi dosen ini di UTM itu sekitar tahun 2001 gitu ya. Jadi ada sekitar hampir 22 tahun ya. Saya bisa mencapai gelar tertinggi di dunia akademik profesor ini. Tentu itu tidak mudah ya berjalan. Meskipun ada yang bilang cepat sekali gitu ya. Tapi ini memang harus muncul dari diri kita, ya, motivasi dan semangat untuk merubah. Itu yang selalu saya tanamkan sejak kecil. Mungkin karena ini ya, saya terbiasa mandiri sejak kecil gitu ya, sehingga itu yang memotivasi saya. Saya punya target di usia yang 50 tahun, usia saya 50 tahun di tahun 2023 itu saya pasang targetnya. Gimana caranya saya harus 50 tahun itu profesor itu begitu. Alhamdulillah Allah itu sayang ke saya. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau punya keinginan harus punya target ya, betul. Harus menatanya itu ya, sekalipun takdir itu kembali lagi ke Tuhan, tapi harus menatanya ya Prof. Kalau kita nggak punya mimpi, nggak punya target, itu kadang-kadang kita nggak tahu arahnya. Makanya kita harus pasang target, itu ya.
di tahun sekian saya harus begitu. Jadi dari pangkat terakhir ke guru besar itu, kalau pangkat terakhir saya itu lektor kepala namanya Pak. Ya. Lektor kepala sebelum guru besar itu nggak nyampe 3 tahun saya. Terhitung cepat berarti ya Prof? Ya, ada orang bilang begitu. Tapi saya justru merasa saya lambat. Kenapa? Karena saya punya teman-teman yang itu menginspirasi saya itu justru di usia di bawah 50 tahun mereka itu bisa profesor. Ada yang 40, ada yang usia 43, 42 itu. Jadi saya merasa telat, tapi ya sudah. Yang penting saya bisa bergerak, yang penting saya bisa berusaha. Alhamdulillah, lagi-lagi itu target 3 tahun lah. Alhamdulillah itu bisa. Target dan motivator ya. Betul ya. Oke. Lalu bagaimana nih Prof? Kan sekarang sudah menjadi guru besar di Universitas Trunojoyo Madura. Yeah. Rasanya apa dan perubahannya apa Prof? Iya, ya saya merasa bersyukur gitu ya. Nggak tahu ya, dalam diri saya itu tiba-tiba gelar profesor itu seakan-akan menjadi tameng bagi saya, gitu ya. Pengingat, gitu ya. Justru saya tidak terlalu hura-hura senang banget. Enggak, justru seakan-akan Allah itu menghadirkan ke saya, hei awas kamu sudah profesor, gitu ya. Tameng. Jadi kamu harus bisa bersikap lebih bagus, harus lebih bijak, harus lebih pintar, harus lebih tekun, harus lebih itu. Nah itu saya merasa bersyukur justru. Ini semoga aja pangkat ini bisa menjadi berkah bagi saya. Jadi ketika saya masih mau marah begitu ya, saya seakan-akan saya diingatkan dalam diri saya, awas kamu sudah profesor begitu. Kemudian kalau saya misalkan mau melakukan hal-hal yang tidak bagus gitu, atau misalkan saya mau melakukan kesalahan, itu selalu seakan-akan diingatkan. Nah itu yang saya tuh merasa bersyukur. Jadi artinya saya tidak akan pernah berhenti untuk terus berkarya begitu ya, karena profesor ini kan bukan akhir dari segalanya. Untuk berkreasi, berinovasi, berkarya itu tidak ada batasnya. Berarti pencapaian guru besar ini semakin membuat Prof ini semakin semangat untuk berkarya, semakin tekun dan semakin baik tentunya ya Prof. Justru saya tuh berharap ini menjadi inspirasi ya bagi terutama bagi mahasiswa saya. Saya sering di dalam kelas itu memotivasi anak-anak didik saya. Saya selalu bilang, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyesal dengan kondisi ekonomi yang sedang kamu alami saat apapun gitu. Yang penting itu kamu mau. Sudah banyak dan yang saya alami gitu ya. Sejak kecil saya ditinggal ibu gitu ya. Secara ekonomi saya tidak yakin gitu ya. Tidak yakin dan tidak percaya. Tapi ternyata Allah bisa melakukan itu semuanya. Allah tuh memberikan itu semua. Makanya itu saya selalu bilang ke anak didik, ayo yang penting kamu semangat, yang penting kamu mau target dan bermimpilah begitu Mbak. Itu yang saya kira nanti itu menjadi semangat bagi kita semuanya. Terkait ini kan Prof tadi bicara mungkin mahasiswa gitu ya Prof. Nah lalu apa yang menjadi pretensius selama mengajar menjadi dosen di bidang akuntansi, Prof? Jadi saya sangat bersemangat gitu ya ketika saya itu mengajar akuntansi kepada anak-anak didik saya. Kenapa? Ini yang justru paling penting. Saya merasa saya tidak hanya sebagai seorang dosen yang hanya bisa mengajar, tapi karena saya memiliki pengalaman di bidang praktek menerapkan ilmu accounting. Makanya saya berharap juga kepada teman-teman dosen akuntansi khususnya begitu ya, jangan berhenti bisa hanya mengajar, jangan, tapi berlatihlah mempraktekkan diri. Justru itu yang diharapkan oleh anak-anak didik kita. Jadi mahasiswa akuntansi itu kalau hanya diajarin buku teks begitu ya, dia bilangnya kalau sekarang Bapak di Google ada gitu ya. Tapi mereka tidak pernah tahu prakteknya seperti apa. Nah itulah yang saya sering ajarkan ke mahasiswa, ini loh prakteknya begini. Nah itu akhirnya menarik ya. Jadi pembelajaran itu kan menjadi lebih menarik, tidak hanya tekstual, tapi konteks dan prakteknya seperti apa. Tadi kan sudah untuk ke mahasiswanya Bapak untuk ke mahasiswanya Prof gitu kan. Bagaimana kalau tips and triknya dosen UTM untuk mencapai guru besar, Prof? Oh, ya memang kalau bicara
trik dan tips ya. Tapi saya yakin sebenarnya di era seperti sekarang ini tidak sama seperti era saya gitu ya. Untuk mencapai guru besar, cita-cita yang tertinggi, saya kira semuanya bisa ya, asalkan kita di kemauan dan semangat juangnya gitu ya. Jangan pernah menyerah ketika ada sedikit aja tantangan. Nah ini yang sering saya bilang, sudah menyerah, hadapi aja sudah. Memang tidak mudah ya, apalagi kalau misalnya seperti sekarang kita kan harus menulis. Nah itu untuk menulis penelitian itu kan butuh fokus, butuh konsentrasi kan gitu ya. Nah inilah pinter-pinternya kita. Di saat kita ngajar kita juga bisa meneliti. Di saat kita beraktivitas, nah pinter-pinternya memanage waktu. Kemudian yang paling penting carilah relasi yang sebanyak mungkin. Kenapa? Karena bisa saja relasi-relasi yang kita miliki itu justru itu yang membantu kita begitu. Misalkan kita nggak mampu, kalau kita tidak memiliki kemampuan misalkan untuk menulis, nah ada relasi yang bisa membantu kita, ada relasi yang bisa mengajari kita, nah, itu. Jadi jangan pernah berhenti mencari itu aja. Intinya tetap mencari betul, dan mencari betul, itu. ya. Tentunya semakin Yang tinggi pohonnya, mau. semakin Nah, anginnya juga semakin kencang betul, untuk betul. iya. Sekalipun ini kan akarnya harus tetap harus kuat gitu ya, Prof. Betul. Jangan mudah menyerah. Iya. Jangan mudah lelah gitu. Memang capek. Siapa yang nggak capek? Semuanya pasti capek. Kalau Gitu. bicara terkait guru besar sendiri nih, Prof. Kalau langkah-langkahnya mencapai guru besar di bidang akuntansi itu apa saja ya, Prof? Iya. Jadi sebetulnya tahapnya sama ya gitu ya. Jadi tiap dosen itu begitu dia jadi dosen nanti dia memiliki jabatan fungsional tertentu. Dan nanti naik lagi. Jadi ikutin aja jabatan-jabatan tertentu itu. Nah, ada juga dosen yang cepat ya menaiki masing-masing jabatan, ada yang lambat. Nah, lambat cepatnya itu sangat tergantung kita. Ya, rata-rata kalau kita mau misalnya 2 tahun sebetulnya mau itu bisa 2 tahun naik 2 tahun naik 2 tahun nanti gitu ya. Tapi ada dosen yang santai, ada dosen yang tidak memikirkan padahal itu sebetulnya sangat bermanfaat bagi lembaga ya. Semakin banyak tadi dengan sampaikan, semakin banyak yang guru besar semakin berkualitas. Kampus ini semakin dipandang orang itu bagus begitu ya. Makanya saya berharap kepada adik-adik saya di dosen dan apalagi ke mahasiswa gitu. Ayo semangat lah. Ayo kita jadikan kampus ini menjadi cita-cita kita untuk lebih banyak dan lebih berkualitas lagi. Begitu. Kalau terkait dari penelitian nih, Prof, kan tentunya tidak luput dari penelitian kalau mencapai guru besar itu. Prof itu ngambil judul apa terkait penelitian? Kalau untuk yang penelitian ini yang saya angkat untuk guru besar sebetulnya inline ya. Inline dengan penelitian pada saat saya S3 ya. Jadi alat yang saya pakai itu inline karena saya ini adalah seorang peneliti dalam dalam bidang penelitian tapi di arahnya atau alirannya aliran kritis begitu ya. Kalau dalam penelitian itu ada aliran kritis. Nah, saya waktu di S3 itu menggunakan metode kritis yang namanya Political Economy of Accounting begitu ya. Nah, setelah saya pakai dan itu ternyata alat itu bagus gitu ya. Dan saya alhamdulillah saya bisa menghasilkan alat yang berbeda namanya PESA yang kemarin sempat saya sampaikan pada saat pengukuhan. Jadi saya mengembangkan alat yang berbeda. Kalau yang ada yang lama namanya PE, Political Economy Accounting, tapi saya bisa menemukan namanya PESA, Political Economy of Sharia Accounting. Begitu. Nah ini saya pakai alat PE ini, kemudian saya tulis dalam penelitian, tapi objeknya berbeda. Kalau dulu objeknya perusahaan daerah air minum, kalau ini objeknya garam. Tentang harga garam yang di Madura. Ternyata alhamdulillah lolos dan menarik itu ternyata. Sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat di Madura gitu iya, kan. Dan pas gitu ya untuk di Madura. Apalagi garam terbagus kan di Madura. Iya, betul. Jadi bicara garam memang sangat kental dengan nuansa ekonomi politiknya. Makanya saya pas menggunakan alat yang namanya Political Economy of Accounting gitu ya. Jadi saya
meneliti, menganalisa sisi harga, ini sisi accountingnya ya. Kenapa harga garamnya kok menjadi murah? Nah itu dari aspek ekonomi politiknya. Itu yang bisa saya lakukan. Kenapa memilihnya penelitian itu, Prof? Kan tadi bilang udah dari S3-nya ya, Prof. Maksudnya kayak langsung berkaitan gitu. Kenapa betul. memilih itu lagi loh, Prof? Kenapa gak membuat yang lain gitu misalnya, Prof? Kenapa lebih memilih meneruskan gitu, Prof? Ya, jadi saya punya tanggung jawab moral untuk menunjukkan komitmen, menunjukkan konsistensi saya menggunakan alat ini, begitu ya. Karena saya merasa alat ini bagus, begitu ya. Terutama untuk menganalisis, untuk meneliti kebijakan-kebijakan. Nah, kalau tidak menggunakan alat ini kok sangat rugi gitu ya. Makanya saya pakai untuk objek-objek yang berbeda. Itu bisa harga garam, bisa harga minyak begitu. Nah, tapi sudut pandangnya tetap menggunakan alat analisa kritis yang namanya PE itu. Berarti kayak serbaguna gitu ya, Prof? Bisa dikatakan serbaguna juga? Betul. Jadi alatnya itu memotretnya itu menggunakan kritis ya, tapi bisa dipakai di semua. Karena saya yakin di semua lembaga, semua tempat itu pasti ada nuansa ekonomi politiknya, itu begitu. Kok saya jadi penasaran ya, Prof? Kayak apa ya? Iya. Jadi contoh sederhananya begini. Saya bisa mengungkap misalkan gitu ya, kenapa katakan perusahaan air minum itu rugi misalkan ya. Di Indonesia itu ya hampir 90% PDAM itu rugi ya. Nah, kenapa kok rugi? Nah, itu kalau nggak menggunakan alat PE itu kita taunya kalau rugi paling biayanya lebih banyak daripada penghasilan. Enggak, tapi ternyata saya bisa mengungkap di balik ruginya itu. Nah, itu yang saya katakan menariknya riset-riset dengan pendekatan kritis. Saya bisa mengungkap contohnya misalnya ternyata ada jumlah karyawan itu lebih banyak daripada standarnya. Kenapa? Kok karyawan? Karena titipan. Nah, gitu. Titipannya siapa? Titipannya orang-orang berkuasa. Nah, itu yang bisa saya ungkap. Prof, kan itu terkait penelitiannya sendiri pasti tidak luput dari tantangan dan rintangan ya, Prof. Yeah. Kalau bicara dengan tantangan penelitian yang Prof lakukan itu apa, Prof? Ya, sebenarnya banyak ya tantangan. Mulai dari tidak semua orang yang suka begitu kan ya. Tapi itu buat saya itu nonsen kalau gitu sekarang ya. itu namanya haters gitu ya. Iya, itu nonsen. Biarkan anjing menggonggong, buat saya begitu. Yang penting saya punya ciri khas sehingga akhirnya orang-orang itu melihat saya itu ini orang-orang kritis gitu. Jadi saya sudah dicirikan bahwa saya itu peneliti kritis, aliran kritis itu begitu. Itu tantangan untuk meyakinkan mereka begitu ya. Tadinya saya merasa ngapain tuh riset-riset kayak begitu. Jadi penerimaan mereka itu enggak gitu ya, enggak langsung begitu ya. Ya maklum ya, hal yang baru. Jadi riset-riset di Universitas Trunojoyo yang saya bawa dari ilmu saya waktu S3 itu memang saya berusaha mensosialisasi, berusaha agar Trunojoyo itu punya kemampuan, punya ciri riset-riset di bidang kritis itu begitu. Jadi saya punya tanggung jawab, ini loh biar kamu tahu nih riset. Makanya mahasiswa itu sekarang penelitiannya saya lakukan dengan pendekatan kritis. Ada yang mengkritik misalkan. Jadi mengkritik dengan aliran saya itu tidak hanya mengkritik, enggak, tapi mengkritik dan membangun solusi ya, solusi begitu. Itu ciri riset pendekatan kritis itu begitu. Iya, Bro. Lalu kan itu tadi bicara tentang tantangan dan rintangan ya, Prof. Kalau bagian terkesannya ini apa, Prof, dalam panjangnya penelitian gitu, Prof? Ya, kalau kesannya saya merasa bahwa dengan riset yang saya lakukan itu saya banyak bisa mengungkap banyak hal yang ternyata sebetulnya orang lain tidak bisa melakukan. Kalau riset-riset yang kuantitatif ya hanya tahu kulit luarnya begitu ya. Kenapa kok rugi? Karena biayanya lebih banyak. Tapi tidak dengan saya. Saya justru bahagia karena saya bisa mengungkap jauh lebih dalam, lebih banyak di balik angka itu. Kenapa kok rugi? Gitu yang saya bahagia dan saya bisa senang gitu ya. Makanya saya selalu tularkan ke mahasiswa, pakai ini aja. Berarti kayak gini ya penelitiannya Prof itu kayak ada suatu hal yang janggal, dikritisi, terus dicari solusinya apa gitu ya, Prof. Betul. Jadi dicari penyebabnya. Penyebabnya. Di balik
kejanggalan itu saya cari. Nah, riset kualitatif dengan metode riset itu metode kritis itu begitu. Nah, jadi tidak puas dengan yang hanya kulit luar ya enggak, tapi kita cari ke dalam. Berarti begitu ya. kayak 11-12 sama hukum nih Prof. Kalau Ya, di hukum itu ada isu hukum betul, Prof. Jadi betul. nyari masalah apalagi dulu di hukum yang selalu bersentuhan dengan masalah politik Iya, gitu iya. ya. Itu Iya benar-benar Prof. Kalau dari harapan dari penelitian Prof ini, harapan yang sudah aplikasinya yang sudah dibuat dari Prof itu apa buat masyarakat Prof? Ya, jadi saya berharap dengan riset-riset yang sudah saya lakukan ya, maka mereka bisa lebih paham tentang kebijakan yang sudah dilakukan. Ya, mengingat misalkan saya sudah bisa memunculkan masalah-masalah di balik yang ada atau yang sudah sebagai dampak dari kebijakan kan. Nah, maka hasil riset saya itu menjadi masukan begitu ya bagi kebijakan di perusahaan atau di termasuk pemerintah misalnya yang garam gitu. Itu sebagai sebuah evaluasi gitu. Kalau ada yang salah monggo diperbaiki. Kalau ada yang kurang monggo ditambahin itu begitu. Jadi ada inilah. Kalau bicara terkait ini Prof, harapan untuk Akademika Universitas Trunojoyo Madura terkait penelitian yang Prof lakukan. Kayak harapannya itu apa? Iya, betul. Kalau harapan tentu saya berharap bahwa riset-riset dengan pendekatan kualitatif dan kritis ini lebih membudaya gitu ya. Lebih banyak ya. Makanya saya selalu memperkenalkan ini. Ini loh riset yang menarik, riset yang bagus. Saya berharap ke depan banyak ya peneliti, tidak hanya dosen ya, adik-adik kelas, adik-adik dosen saya, tetapi juga mahasiswa saya, baik mahasiswa di S1 maupun di S2 yang bisa menggunakan pendekatan kritis. Sudah ada beberapa contoh mahasiswa yang sudah menggunakan metode kritis ini. Oke. Prof kan tadi kaitnya mahasiswa kan, kayak harapannya juga ke mahasiswa kan, tentunya kalau mahasiswa mulai dari jurnal nih Prof. Kalau dari publikasian jurnal itu sebenarnya mudah apa gampang ya Prof? Soalnya saya juga mengalami kendala untuk publikasian itu Prof. Kan kalau mahasiswa juga kendala di uang lah Prof. Iya, betul. Ya, jadi memang jurnal itu mudah ya bagi yang sudah berpengalaman. Susah bagi yang tidak pernah. Itu begitu sebetulnya. Tapi kalau memang kita mau belajar ya, semuanya otodidak bisa kan gitu ya. Dan tahu pola-pola menulis, saya kira bisa ya. Nah, untuk biaya sebetulnya ada ini Mbak alternatif. Ada jurnal yang nggak berbayar begitu ya. Boleh kasih tahu nih Prof untuk tretan UTM TV Prof. Tretan UTM TV ya. Jadi ada jurnal yang sebenarnya nggak berbayar, tapi memang karena dia nggak berbayar, saingannya itu lama publikasinya Prof. Saingannya banyak. Tapi ada juga yang berbayar. Nah itu ada yang macam bahkan yang levelnya internasional Scopus, ada juga yang nggak berbayar. Gratis. Ya ada yang gratis, tapi antri dan persaingannya gitu ya. Nah, tapi kalau mau yang berbayar ya bisa, tapi ya juga harus menggunakan biaya yang cukup gitu ya. Nah itu makanya kepada mahasiswa saya gitu ya, jangan pernah menyerah. Insya Allah ada jalan itu begitu. Jadi gak ada alasan lagi untuk gak nulis gitu. Betul, ya Prof. Iya. Apalagi di era seperti sekarang, Tretan Madura, Tretan UTM khususnya gitu ya. Tidak perlu kayak dulu saya untuk mencari data saya harus ke Jakarta, harus kemana begitu. Kalau sekarang tinggal duduk manis klik gitu aja gitu ya. Prof. Nyari semuanya sudah tersedia ya Prof. Klik begitu, tinggal mau ndak. Masalahnya sekarang sudah ada fasilitas tapi nggak dilakukan, itu begitu. Kalau terkait ini Prof, apa yang membuat Prof itu senang meneliti sebuah masalah? Kan Prof tadi bilang ini penelitiannya itu sistem kritis gitu kan Prof. Kan munculnya itu dari masalah kan Prof. Betul. Kenapa menyenangi sebuah masalah Prof? Ya, karena memang niat kita itu adalah menyelesaikan masalah, gitu. Membantu menyelesaikan problem-problem di masyarakat gitu ya. Nah, itunya kalau itu seperti itu, maka
saya yakin apa yang saya lakukan itu bernilai ibadah. Begitu ya, kan gitu ya. Nah, dengan meneliti tentu saya berharap mampu memberikan solusi, mampu membantu masyarakat gitu ya. Ada cara-cara yang lebih bagus, itu begitu. Nah, kalau kita tidak pernah tahu ada masalah, berarti kita nggak care, nggak peduli dengan kehidupan masyarakat. Apalagi kita nih hidup di kampus ya. Hidup di kampus, mahasiswa atau dosen wajib hukumnya kan gitu ya, peduli ya. Karena kita ini adalah orang-orang intelektual, akademis yang harus care dengan masyarakat kita itu, dengan masalah masyarakat. Katanya kalau mahasiswa itu agent of change kan gitu kan ya. Gimana mau jadi perubahan. Mau ada perubahan kita tidak mau peduli kan gitu ya. Itu tentunya. Kan sekarang Prof sudah menjadi guru besar di Universitas Trunojoyo Madura ini, Prof. Langkah selanjutnya apa, Prof? Ya, saya tetap harus mempertahankan kompetensi saya dan bahkan harus meningkatkan. Apa yang kurang tentu saya akan koreksi. Ya, akan saya perbaiki, akan saya tingkatkan. Dan saya tidak lagi orientasinya mungkin skala regional nasional enggak ya, saya sudah akan berusaha kalau bisa sudah go internasional kan begitu ya. Itu harapan pribadi saya dan tentu ini sangat bermanfaat bagi UTM ke depan kan begitu ya. Ya, dan perlu Bismillah tadi. Ya, dan perlu diketahui juga Tretan UTM TV Prof ini merupakan salah satu dosen yang fokus di bidang pariwisata di Madura ya, Prof. Iya, betul. Jadi mungkin nanti bisa lebih mengembangkan di pariwisatanya juga ya, Prof. Iya. Ya, jadi saya kebetulan diamanai sebagai kepala pusat penelitian pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Dan ternyata ini sangat membantu saya begitu ya untuk bisa membantu mengembangkan pariwisata di Pulau Madura khususnya. Insya Allah lah nanti mohon bantuan dari Tretan UTM semuanya. Kalau sekarang nih, Prof, terakhir mungkin, Prof, beri closing statement nih, Prof, buat calon mahasiswa yang masih ragu-ragu memilih akuntansi karena digadang-gadang sulit nih, Prof. Iya. Sebenarnya saya juga mau masuk akuntansi nih, Prof, tapi gak jadi karena ya ragu-ragunya itu karena kan pikirnya hitung, apalagi gak balance gitu kan, Prof. Iya. Jadi jangan pernah ragu dalam hidup ini. Sekali saudara melangkah, lakukan aja yang terbaik. Bagi mahasiswa yang sedang menekuni akuntansi, sudah sering saya sampaikan, bermimpilah ya, dan pahami bahwa akuntansi itu akan memberikan banyak hal kepada saudara. Kalau di akuntansi itu, menurut saya jauh lebih bagus ya, jauh lebih unik. Kenapa? Satu ilmu di akuntansi itu bisa menjadi banyak profesi. Saya bisa belajar akuntansi, saya bisa jadi akuntan ya. Kemudian nanti dari akuntansi itu saya bisa jadi auditor. Ya, dari situ saya bisa jadi investigator. Jadi satu ilmu profesinya banyak. Ini uniknya akuntansi. Menyebar gitu. Betul. Makanya bagi mahasiswa saya, tekuni aja akuntansi. Insya Allah saudara akan menemukan keindahan akuntansi di depan dengan banyaknya profesinya. Oh, baik nih, Prof. Terima kasih banyak sudah memberi kesempatan Tretan UTM TV mengetahui nih tentang guru besar yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Sekian podcast dari UTM TV. See you next podcast.